Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Yuyun. Saya berasal dari Jakarta dan sekarang status saya di Jepang adalah pekerja. Adalah mengenai lowongan kerja. Lowongan kerja untuk bekerja di Jepang ini banyak sekali, bisa didapatkan kadang-kadang dari teman atau dari WhatsApp group atau dari Facebook, dari LinkedIn, dan juga dari recruitment agency. Kalau untuk saya kebetulan mendapatkan dari Facebook pertama. Nah, interview pertama ini diadakan di pertengahan Februari di Hotel Ayana di Jakarta. Dan seperti biasa prosesnya dari perkenalan diri, apa aktivitas sekarang, kemudian background saya, dan motivasi saya untuk bekerja di Jepang. Semuanya oke, dan mereka mengatakan di interview pertama ini mereka udah fix dengan saya dan mereka tidak akan mempertimbangkan kandidat lain. Alhamdulillah ya. Akan tetapi untuk salary dan benefits yang mereka ajukan, angkanya itu tidak sesuai dengan keinginan saya. Katakan dengan jujur dengan mereka, kalau memang dari perusahaan tidak punya budget angka yang saya inginkan, ya terpaksa mungkin saya lebih memilih untuk bertahan di Indonesia saja. Dengan salah satu staf mereka, saya utarakan ini angka yang saya inginkan karena ini saya ingin THP-nya sekian, dan setelah dipotong pajak dan asuransi, kalau bisa saya ingin mendapatkannya sekian. Akhirnya untuk membicarakan lebih lanjut, mereka mengundang untuk second interview. Kita membicarakan mengenai gaji, tunjangan, pajak-pajak, asuransi, dan keuntungan-keuntungan lainnya. Dan untuk 3 bulan pertama saya akan mendapatkan sekian, nanti di tahun kedua kira-kira akan mendapatkan sekian. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, akhirnya walaupun tidak terlalu sesuai dengan angka yang saya ajukan, saya cukup puas dengan hasil win-win solution kita. Step selanjutnya adalah mereka meminta dokumen-dokumen yang tertera di sini. Yang akan mengajukan permohonan COI adalah pihak perusahaan. Mereka akan mengajukannya ke pihak imigrasi yang ada di Jepang. Nah, untuk semua dokumen ini saya punya kecuali paspor. Untuk paspor baru saya apply lewat aplikasi layanan paspor. Di situ nanti kita bisa memilih tanggal berapa dan jam berapa kita bisa datang, dan yang harus kita persiapkan itu mudah sekali, hanya iktp beserta fotokopinya. Kemudian saya bawa paspor lama saya dan fotokopi halaman depannya. Semuanya harus di dalam kertas A4 fotokopiannya, tidak boleh dipotong-potong. Setelah semuanya terkumpul, saya pergi ke kantor imigrasi, isi formulir, lalu menunggu sebentar, interview 5 menit, foto, kemudian bayar, dan pulang. That's it. Cuma 1 jam naik kebutuhan saya di kantor. Apakah saya perlu ruangan untuk sholat, kemudian perlu sajadah, mukena, tasbih Al-Quran atau sebagainya. Sangat berterima kasih, mereka consider sekali dengan kebutuhan sholat saya, tapi saya hanya ingin mereka menyiapkan ruangan kecil saja. Akhirnya setelah menunggu di pertengahan Maret ya, sekitar tanggal 20-an, paspor saya sudah jadi dan saya foto, saya kirim melalui email ke employer saya. Setelah mereka menerima semua dokumen saya, mereka masih harus mengecek beberapa dokumen, legalitasnya juga dan lain-lainnya. Lalu saat lagi menunggu, saya juga mengoperasi telinga saya. Saya ada sedikit masalah dengan telinga saya. Pada akhir Maret, employer saya mengirimkan surat kontrak
Nah, surat kontrak ini hanya berisi 2 halaman, simple sekali. Itu isinya tertera dengan apa yang kita bicarakan di interview kedua kemarin. Dan interview pertama, saya baca dengan teliti, lalu saya print, saya tanda tangani, dan saya kirimkan balik. Nah, pada bulan April, employer saya menginformasikan bahwa mereka sudah mengajukan permohonan COI saya ke kantor imigrasi di Tokyo. Namun demikian, 1 bulan kemudian saya mendapat kabar bahwa kemungkinan kedatangan saya ke Jepang akan tertunda dan permohonan COI saya entah kapan bisa disetujui. Lalu mereka juga menanyakan mengenai KTKLN. KTKLN itu adalah kartu tanda kerja luar negeri. Mereka menanyakan bagaimana dengan KTKLN, apakah saya sudah membuat KTKLN atau belum. Kemudian saya cari informasi dan ternyata saya tidak memerlukan KTKLN karena KTKLN hanya dikhususkan untuk TKI, Tenaga Kerja Indonesia, atau mungkin sekarang disebutnya sebagai PMI, Pekerja Migran Indonesia. Pada akhir Mei, Jepang mengumumkan untuk menutup perbatasan mereka sampai dengan akhir Juni. Dan pada akhir Juni mereka mengumumkan perpanjangan penutupan tersebut. Dan terus demikian sampai November ya. Nah, karena COVID-19 ini semenjak bulan Maret saya tidak mendapatkan pemasukan sama sekali. Saya adalah freelance translator atau freelance interpreter, itu sama sekali tidak ada kerjaan, jadi nol sama sekali. Oleh karena itu saya mencoba untuk mencari job kantoran, tapi untuk hanya beberapa bulan saja sampai keberangkatan saya ke Jepang. Dapat beberapa, akan tetapi mereka meminta saya untuk lama di situ. Ya, namanya juga job kantoran ya. Jadi tidak bisa hanya 2 atau 3 bulan saja. Dan setelah saya berpikir-pikir, ya sudah deh, saya mencoba bertahan dengan uang tabungan yang ada saja, walaupun situasi finansial saya sudah ya begitulah. Di bulan Juli pertengahan saya mendapat kabar baik dari employer saya bahwa COI saya disetujui oleh pihak imigrasi di Jepang. Lalu mereka mengirimkan COI asli ke saya. Pemerintah Jepang mulai memperbolehkan pemegang COI yang baru mau masuk Jepang diperbolehkan masuk Jepang. Nah, akhirnya saya beritahukan kabar gembira ini ke employer saya. Kemudian employer saya meminta saya untuk mengajukan visa ke Kedubes Jepang. Nih harus langsung menelepon ke embassy terlebih dahulu, lalu buat reservasi, dan baru kita boleh datang di waktu yang telah ditentukan. Hanya saja pada saat ingin membuat reservasi ini luar biasa susahnya ya. Jadi nomor telepon yang disediakan di websitenya itu susah sekali ya diaksesnya. Itu saya sampai ratusan kali menelepon, tapi akhirnya saya coba terus sehari itu bisa sampai 50-70 kali. Ya, setelah beberapa hari mencoba akhirnya saya dapat nyambung. Kemudian saya minta yang tercepat jadwalnya, yang ada floor heatingnya atau yuka dambonya. Saya suka yang security-nya bagus, kemudian di pinggir jalan besar dan dekat dengan subway. Kenapa? Saya tidak suka dingin dan saya tidak tahan dingin. Saya ini sudah bulan Oktober, kemungkinan saya akan berangkat di bulan November, jadi sudah mulai memasuki musim dingin dan Indonesia masih tetap hangat. Saya tidak mau badan saya terlalu kaget
dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi saya meminta yang floor heating. Dulu sebelum saya ke Jepang kali ini, sebelumnya saya pernah tinggal di Jepang dan saya tinggal di apartemen yang hanya ada air conditionernya saja. Akan tetapi itu tidak cukup hangat untuk saya. Oleh karena itu saya ingin yang ada floor heatingnya. Saya berpengalaman mengunjungi rumah-rumah atau apartemen teman saya yang tinggal di Jepang yang menggunakan floor heating, dan itu sangat hangat ya. Jadi temperatur di ruangannya itu seperti berada di Indonesia. Nah, saya ingin yang seperti itu. Nah, setelah saya mengutarakan persyaratan-persyaratan ini, salah satu staf di kantor, calon teman kerja saya, mereka memilihkan 2 apartemen. Sebenarnya saya yang pilih, saya kasih linknya, saya minta beliau coba tolong dicek ini bisa tidak apartemen ini ditinggali oleh orang asing, karena memang ada beberapa apartemen di Jepang yang menolak orang asing untuk tinggal di sana. Lalu dia mengunjungi 2 apartemen, dia ambil foto-fotonya, dan dia juga mengutarakan pendapatnya, menurut Anda yang mana? Nah, setelah saya melihat-lihat, kemudian menimbang-nimbang, akhirnya saya memutuskan 1 apartemen. Lalu tidak lama kemudian saya ambil paspor saya, dan setelah ambil paspor saya mulai karantina mandiri di rumah. Nah, setelah mereka fix dengan apartemen saya, mereka mengatakan bahwa mereka hanya menyediakan ini, dan ini. Mungkin itu bisa dilihat ya detailnya di video apartemen saya yang sebelumnya saya pernah upload. Untuk furniture sayang sekali saya harus beli sendiri, jadi ya butuh modal juga untuk ke Jepang. Sebagai peraturan dari pemerintah Jepang sendiri, sebelum keberangkatan, 72 jam sebelum keberangkatan harus melakukan swab test, PCR test terhadap COVID-19. Sayang sekali, 3 hari sebelum keberangkatan saya menjalani PCR dan hasilnya positif. Keberangkatan saya ditunda lagi. Tapi ya tidak lama sih, kata employer saya, ya udah nanti minggu depan tes lagi gitu. Nah, akhirnya saya tes lagi minggu depan, seminggu sesudahnya, karena dalam seminggu itu saya tetap karantina mandiri, saya minum vitamin yang banyak, saya minum jahe dan lain-lainnya. Akhirnya tesnya negatif. Employer saya bilang, oh ya udah kalau gitu kamu berangkat besok ya. Hah, besok? Ya ampun, langsung gerasa gerusuk gitu. Tapi ya oke lah, karena sebelumnya saya sudah prepare juga apa yang mau saya bawa. Karena saya duduk di pesawat bangku paling belakang di pesawat Garuda, jadi saya keluar juga paling belakang, tesnya juga paling belakang. Itu saya butuh waktu sekitar 4 jam dari turun pesawat sampai ke arrival hall, sampai ke ruang tiba di bandara. Nah, prosesnya lumayan panjang, tetapi sudah terstruktur ya. Jadi kita hanya tinggal mengikuti, kemudian juga ada panduannya. Lalu saya diminta untuk tes antigen atau PCR, saya kurang mengerti. Itu sampelnya dari air liur. Karantina selama 14 hari di Jepang. Setelah ketibaan, saya belajar sendiri bagaimana shopping online. Tidak mungkin saya meminta teman kerja saya atau bos saya untuk membawakan kebutuhan pribadi seperti makanan dan lain-lainnya itu setiap hari atau beberapa hari sekali. Jadi ya sambil mengisi waktu karantina ya saya shopping online lah.
selesai 14 hari karantina, saya diwajibkan untuk mengikuti medical check up oleh perusahaan saya. Saya pergi medical check up tanggal 1 Desember, lalu tanggal 8 Desember saya mulai kerja. Ya, sekian dari saya. Itu tadi perjalanan saya dari menemukan lowongan kerja sampai tiba di Jepang. Mungkin di video selanjutnya akan saya coba share prosedur apa sih yang biasanya harus dijalani oleh pendatang baru di Jepang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.